وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات arsyadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan juga bimbingan serta petunjuk yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita dapat merasakan kehidupan dan juga kesehatan, dan karena nikmatnya juga kita diberi keimanan di dalam hati-hati kita, dimudahkan kita melakukan amal salih, dan semua itu adalah perkara yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan penuh kecintaan, harapan dan rasa takut kepadanya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Siapa saja yang mengikutinya pasti selamat, dan barang siapa yang berpaling dari petunjuknya pasti dia celaka, binasa dan akan menyesal kelak di akhirat. Maka alhamdulillah kita bersyukur hadir di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Dan kita mengetahui semua bahwa keutamaan ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, sekaligus dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Orang yang berilmu ditinggikan sesuai dengan kadar keilmuannya. Artinya kalau ada orang yang beriman umurnya sama 60 tahun tapi ilmunya beda, maka yang ilmunya lebih banyak walaupun sedikit lebih banyaknya, maka dia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan kita dalam menuntut ilmu ini mestinya melebihi kesungguhan kita dalam mencari harta. Kenapa? Karena ilmu ini akan kita bawa setelah kematian kita, akan kekal ya di akhirat kelak. Tetapi harta sebatas yang kita nikmati di dunia saja. Maka alhamdulillah kita hadir di sini, dan insyaallah tema yang akan kita bawakan adalah ashrun mujibati lin najat, yaitu 10 faktor-faktor yang mesti ditempuh untuk meraih keselamatan, atau saya judul sederhananya sebab-sebab meraih keselamatan dunia dan akhirat. Nah, alhamdulillah, dan kita bawakan di sini adalah tulisan dari seorang syekh yang mulia yang memiliki keutamaan ilmu dan juga
dakwah, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah hafizahullah taala, dan beliau adalah seorang ulama yang tinggal di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas sebatas waktu yang ada sebagai pembukaan bahwasanya seorang hamba di dunia itu ketika Allah memberikan pertolongan kepadanya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya dan mensucikan dirinya. Kenapa? Karena di sanalah letak keselamatan dunia dan akhiratnya. Di sanalah letak dia akan terbebas dari berbagai macam keburukan dan kehancuran. Maka mencari keselamatan adalah amalan yang agung, tujuan yang mulia, yang dengannya mestinya orang beriman bersibuk-sibuk menggapainya, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk memikirkan perkara keselamatannya dan mencari jalan, mencari sebab-sebab yang harus dia tempuh untuk meraih keselamatan dunia dan akhiratnya tersebut. Dan perkara ini terjadi pada para khulafaur rasyidin. Mereka disebutkan dari Utsman bin Affan. Pernah aku duduk di sebuah tempat di sana, kemudian lewat Umar bin Khattab, maka dia mengucapkan salam kepadaku. Tapi aku nggak merasa kalau dia lewat dan mengucapkan salam. Kenapa? Karena dia lagi sedang berpikir keras waktu itu, berpikir. Kemudian Umar menuju rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, aku heran dengan Utsman yang tidak menjawab salamku dan tidak menoleh kepadaku sedikit pun. Maka Abu Bakar As-Siddiq waktu itu sudah menjadi khalifah kemudian tidak lama kemudian datang juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan, kenapa engkau tidak menjawab salamnya? Aku tidak merasa kalau dia lewat, dan aku tidak merasa dia mengucapkan salam, karena aku sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, kata Utsman, tawaffa Allahu nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Allah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nanya tentang apa jalan keselamatan dalam urusan dunia ini. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, qad sa'altuhu an dzalik, aku sudah nanyakan tentang hal itu. Maka kata Utsman bin Affan, kalau begitu memang engkau ini lebih berhak daripada kami, engkau ini lebih mulia daripada kami. Abu Bakar berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amri. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kita bisa selamat dalam urusan dunia kita atau dalam kehidupan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabila minni al-kalimat allati aradtu ala ammi. Siapa yang menerima dariku sebuah kalimat yang aku pernah menawarkan kalimat tersebut, aku tunjukkan kalimat tersebut kepada pamanku, faraddaha alayya, kemudian dia menolaknya, fahiya lahu najatun, maka itulah keselamatan. Jadi siapa man qabila al-kalimah, siapa man qaliba minni al-kalimah, siapa yang menerima kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah dan kemudian dia menerapkannya dalam kehidupannya, itulah najatun, keselamatan. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya nomor 20 dengan sanad hasan. Artinya ini hadis yang bisa diterima. Berarti kalau kita renungi kisah ini, betapa besarnya perkara keselamatan sampai membuat berat para orang-orang yang beriman semisal Utsman bin Affan
ya, karena ingin mengetahui perkara keselamatan tersebut. Padahal Utsman bin Affan ini adalah salah satu orang yang dikabarkan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Utsman fil jannah." Dan Utsman itu berada di dalam surga kelak. Tapi kok masih sibuk memikirkan bagaimana cara selamat, ya? Dan begitu juga di dalam riwayat yang lain, "Ma darra Utsman ma 'amila ba'dal yaum." Di dalam hadis disebutkan tidak membuat masalah bagi Utsman atau tidak membahayakan Utsman apapun amalannya setelah hari ini. Setelah dia disebutkan tentang bahwa positif dia masuk surga. Maka dari sini nampak kalau orang yang mulia dijamin masuk surga saja masih merenung, masih berusaha mencari jalan untuk selamat di akhirat kelak, ya, maka tentunya kita yang nggak tahu nasib kita ini seperti apa, belum jelas, ya, apakah kita ini nanti masuk surga atau masuk neraka, ya, mestinya kita juga harusnya lebih sibuk, lebih memikirkan, lebih berusaha untuk bisa meraih keselamatan. Dan ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain. Contoh Abdullah bin Rawahah, ya, dia nangis, ya, di rumahnya. Maka istrinya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Kata dia, "Dzakartu qaulallahi." Aku ingat firman Allah, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian wahai manusia pasti melewati neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ya, itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim terjerembab di dalamnya. Surat Maryam ayat 71 sampai 72. Kata dia, "Fala adri ananju minha amla." Aku enggak ngerti apakah, ya, aku ini termasuk yang selamat atau yang tidak. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Berarti dari sini itulah keadaan orang-orang yang salafus salih dahulu, ya. Maka mestinya ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita agar kita bersungguh-sungguh menempuh jalan keselamatan, jalan yang lurus, ya. Karena kata para ulama, "Innas safinata la tajri 'alal yabas." Bahwa safinah, perahu atau kapal itu tidak berjalan di atas gunung. Artinya harus berjalan di air, harus jalan di atas ketetapannya, ya, di atas, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita pun kalau ingin selamat, maka ya harusnya kita berusaha untuk menempuh jalan keselamatan. Jangan lisannya pengen selamat tapi kenyataannya dia tidak seperti itu. Iya. Jadi kita akan membahas apa-apa saja yang akan atau apa saja yang mesti kita lakukan agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasu ad-dini lahu. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan diri di dalam mengikhlaskan kepadanya saja di dalam mengamalkan agama ini, agama Islam. Dari mana kita tahu ini? Ya lihat tadi bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faradda alayya fahiya lahu najatun." Barang siapa yang menerima dariku kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku pernah menawarkan kepada pamanku yaitu Abu Thalib dan dia menolaknya, maka dia pasti selamat. Berarti dia harus bertauhid. La ilaha illallah. Artinya tidak ada la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa kok Abu Thalib enggak mau mengucapkan kalimat yang pendek tersebut? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahaju laka indallahi biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan saja kalimat ini. Sebuah kalimat yang dengannya aku bisa menolongmu, berusaha membelamu kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi karena paman ini ngerti konsekuensi daripada mengucapkan kalimat tersebut, dia harus tinggalkan seluruh kesyirikan, amalan-amalan yang bertentangan dengan kalimat tersebut, maka akhirnya dia nggak mau mengucapkannya. Maka kalau kita pengen selamat, ya harus amalkan tauhid dengan lurus. Karena hanya mengucapkan saja tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi atas kebenaran kemudian dia mengetahui maknanya. Atau dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir lidzambik, dan minta ampunlah kalian atas dosa-dosa. Berarti hendaklah kita berusaha untuk mengilmui. Ya, maka kata Wahab bin Munabbih, ya, rahimahullah, ada yang bertanya kepadanya, ya, ala anna kalimah la ilaha illallah, ya, miftahu al-jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, pintu surga, kunci surga? Naam, lakin kata beliau, walakin likulli miftah asnan, dan setiap kunci itu pasti ada jeriji-jerijinya. Dan diriwayatkan bahwa jeriji-jerijinya itu setelah diteliti, yaitu setidaknya dia harus mengetahui man alima annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa anna Isa abdallah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haq wan nara haq, ya, adkhalallahu ala kana alaihi minal amal. Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, dan bahwasanya Nabi Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusannya. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, maka jadi, dan ruh yang Allah ciptakan darinya. Surga benar, neraka benar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Perhatikan di sini bahwa ada bukti harus adanya ilmu, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Kemudian ada yakin, ya, maka ada syair yang ringkas yang disebutkan oleh para ulama, syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus terpenuhi. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminuha, ya, al kufru bima yu'badu min dunillahi qad uliha. Nah, itu dibikin syair seperti itu, ya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima, tunduk patuh menerima. Ini 7. Dan ditambah yang ke-8, mengkufuri seluruh apa saja yang diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi ini syaratnya. Maka bertauhid bukan hanya sekedar dengan lisan saja, tapi dengan amalan. Maka kalau orang mengamalkan ini pasti selamat dia. Karena seluruh para nabi dan rasul disuruh menyampaikan perkara tauhid ini, ya. Contoh Nabi Isa, ya, mengingatkan orang berbuat syirik akan pasti masuk ke dalam neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan pasti tempat tinggalnya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, berarti ini yang menyebabkan terjadinya masuknya seseorang ke dalam neraka adalah kesyirikan. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah tauhid, seperti itu. Dan orang-orang kafir itu disebutkan walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam. Sudah itu enggak ada tawar-menawar di sana. Yang jadi masalah sekarang, ya, kalau orang kafir kita yakin itu, ya. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Fatir ayat 36 sampai 37. Enggak bakal dikeluarkan dari neraka. Nah, sedangkan orang-orang beriman memang, ya, menjadi 3 golongan. Ada yang dia selamat dari neraka dari awal, ya, nggak merasakan neraka sama sekali. Ada yang selamat dari kekekalan neraka, selamat dari kekekalan neraka, nggak kekal aja, tapi masuk dulu. Nah, ini kita nggak pengen. Yang ketiga, ada yang selamat mutlak, nggak masuk sama sekali ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat
Fatir ayat 32. Ya, ayat 30 ayat 32 dan seterusnya. Summa awrasna, kemudian kami wariskan alkitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini hamba-hamba kami. Ini maksudnya kitab Allah, baik kitab yang sekarang maupun yang dulu, atau kalau kita bahas yang sekarang berarti Al-Qur'an. Ya. Dari hamba-hamba kami diberi kitab ini. Faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya masih berbuat maksiat, berbuat dosa, main riba, mencuri dan seterusnya. Wa minhum muqtasid, dan ada yang dari mereka muqtasid, sedang pas-pasan. Ya, yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Ya, nggak banyak pahalanya, tapi juga dia nggak pelaku dosa, sehingga dia masuk surga, hanya derajatnya tidak setinggi yang banyak amalannya. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada yang terdepan dalam kebaikan, mendahului dalam urusan kebaikan, biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia yang besar. Lihat di sini, ya, tipe orang beriman itu ada 3. Nah, sekarang antum mau milih yang mana, terserah. Ya, pertama, masuk neraka tapi nggak kekal, lumayan tapi masih kesiksa. Nggak ada yang istilah lumayan, kalau urusan neraka pasti nggak enak semua. Yang kedua, nggak masuk neraka tapi masuk surga dengan yang di bawah dengan yang pertama, yang di bawah dari yang paling terdepan. Yang pertama sabiqum bil khairat, yang paling terdepan dengan kebaikan. Apa saja kebaikan dia kerjakan, ya, dia menjauh dari perbuatan dosa, maka ini tipe yang terdepan dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dalam surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Nah, berarti dari sini, ya, hendaklah kita ingin keselamatan yang sempurna di hari kiamat. Jangan yang tanggung-tanggung, ya, karena siapa yang kuat dengan keburukan, dengan azab di akhirat, ya, karena pasti walaupun, ya, kita nanti bakal masuk ke surga juga, tapi nggak pengen masuk neraka dahulu, karena setiap keburukan juga pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada timbang-timbangan amal di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, pasti dia akan lihat balasannya. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa juga yang mengerjakan amalan keburukan walaupun sebesar dzarrah, sebesar benda yang paling kecil, maka dia pun pasti akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah. Berarti di sini hendaklah dia perhatian dengan amalannya. Jangan diisi hari-harinya dengan keburukan, karena nggak ada untungnya, pasti rugi dia. Ya, kalau dia ganti dengan keburukan. Maka disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama rijli 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak di hadapan Tuhannya, kecuali akan ditanya 5 perkara. Yang pertama, ya, hayatika qabla mautik, hidupmu sebelum matimu akan ditanya. Iya, hayatihi qabla mautih, ya, kehidupannya. Maaf, saya ulangi, itu dalam hadis yang lain disebutkan, ya, akan ditanya tentang kehidupannya, an umrihi kaifa afnah, umurnya untuk apa dia dihabiskan. Yang umurnya panjang ngapain aja di dunia? Mau ditanya 60 tahun ngapain aja di dunia? Dapat apa aja? Ya, ngerjain apa aja? Ya, sudah nggak ngerjakan perintah Allah, apakah malah kebalikannya? Ya, malas-malesan walaupun sudah tua umurnya. Ya. Bahkan bukan cuma itu saja, masa muda juga akan dipertanyakan walaupun sudah berlalu. Wa an syababihi kaifa ablahu, dan masa muda, ngapain aja masa mudanya? Ya, kok ujuk-ujuk tua, ngapain aja dulu mudanya? Kalau masih muda, ini masih kesempatan, ya, dia masih bisa memperbaiki dirinya di masa muda ini. Ya.
wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia meraihnya, wa kaifa anfaqahu, kemana dia belanjakannya, wa an ilmihi kaifa amila bihi, dan tentang ilmunya apakah dia mengamalkan. Mau ditanya semua ini, enggak ada yang terlewat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtani khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datangnya 5. Ya, sesuai dengan hadis ini. Ya, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Iya. Karena nanti kalau sudah tua, amalannya jadi lemah, jadi enggak sekuat waktu mudanya. Banyak sakit dan seterusnya. Ya. Wa sihataka qabla maradika, sehatmu sebelum sakitmu. Lihat orang-orang sakit di rumah sakit, dia berangan-angan pengen ini, pengen, nggak bisa lagi, sudah. Ya. Kemudian ginaka qabla fakrika, kayamu sebelum fakirmu. Kalau waktunya harta, ini kesempatan. Ya, sebelum nanti sudah miskin baru ngayal yang enggak. Ya. Begitu juga faraghaka qabla syughlika, luangmu sebelum waktu sempitmu, waktu sibukmu. Ya. Ngapain? Ya, nuntut ilmu enggak? Ya, sungguh-sungguh enggak dia dalam nuntut ilmu. Mau ditanya, jangan sampai nanti sudah banyak urusan, sudah enggak mampu lagi, ya akhirnya dia berangan-angan. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Maka jaga ini semua kalau ingin selamat. Ya, karena sesungguhnya semua akan ada perhitungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beruntung adalah orang-orang yang dia tidak mencampur, ya, kehidupan di dunia ini dengan sesuatu yang buruk, yaitu dengan kesyirikan, ya, dengan hal-hal yang bisa menggugurkan ketauhidannya atau tauhidnya kepada Allah, ya, dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama, ya. Maka saya sedih kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam kesyirikan ini, ya, maksudnya dalam tauhid ini. Banyak orang yang melakukan kesyirikan dari kalangan orang-orang beriman, dari orang-orang muslim maksudnya, ya. Maka hendaklah dia lurus dulu amalannya. Kalau tidak, maka dia akan terancam dengan itunya, ya, dengan dihapus amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, akan dihapuskan amalanmu. Ya, hapus amalan. Ya, maka jangan sampai berbuat kesyirikan. Nah, yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ini adalah sebab yang besar untuk keselamatan di hari kiamat, sebagaimana ucapan Imam Malik bin Anas, "Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabi." Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, ya, seperti itu. Kemudian kata beliau juga, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh, man raqibaha naja, siapa yang naik ke dalam atasnya dia selamat, wa man takhallafa anha ghariqa, barang siapa yang dia berpaling, ya, ketinggalan atau enggak mau naik ke dalamnya, maka dia pasti tenggelam. Maka lihat, perhatikan di sini, dunia ini seperti lautan, ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau banyak mendalami ucapan-ucapan ulama, kemudian menjelaskannya dengan penuh hikmah dan ilmu. Dunia ini seperti lautan, maka setiap makhluk, setiap manusia hendaklah mereka naik ke tempat yang menyebabkan dia tidak tenggelam. Seperti itu, ya. Maka Allah mengutus para rasulnya untuk mengajarkan umatnya bagaimana dia bisa naik ke kapal keselamatan, mengajari dia untuk, ya, menaiki kapal keselamatan. Dengan cara apa? Ta'atuhu, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan amal untuknya saja, ya, mengedepankan akhirat daripada dunia, berusaha untuk meraih dunia, meraih akhirat, ya. Ya, tentunya tanpa melupakan dunia yang sebentar ini. Ya, kalau dia melakukan itu, maka itu adalah perahu keselamatan. Yang tidak, maka tidak selamat. Seperti itu. Maka bersungguh-sungguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk keselamatan
dunia dan akhirat. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada, Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharap Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah di akhirat kelak dan hari akhirnya selamat, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Berarti di sini Nabi SAW adalah suri tauladan dalam urusan kita, seluruh urusan agama kita. Ada orang yang Masya Allah ya, ingin bercita-cita berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW. Ya, senyum, ramah, tamah dan seterusnya. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak ikuti akidahnya, tidak ikuti, ya, tidak mengikuti keyakinan Nabi SAW. Ya, seperti itu. Ini nggak boleh. Saya ingat satu hadis Nabi SAW ya, tentang apa kata Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi pernah berkata, ya, kunna ya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ila Hunain. Kami pernah berjalan bersama Nabi dalam perjalanan menuju Hunain. Wa nahnu ya hudatsa'u ahdin minal kufri. Kami waktu itu baru keluar dari kekafiran. Famararna ya bisidratin ya yaqufuna anha annas ya. Kami melewati sebuah pohon sidrah yang agak rimbun gitu, pohon besar kayak pohon-pohon apa namanya? Flamboyan itu ya, seperti itu. Ya, orang pada kumpul di sana. Menggantungkan senjata, ya, yu'alliquna aslihatahum 'alaiha, menggantungkan senjata, nyari keberkahan di situ. Ya. Maka famarorna bisidratin, maka kami melewati sidrah yang enggak ada orang-orangnya. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi, ya, ij'al ya lana sidratan kama lahu sidrah. Kasih kepada kami sidrah sebagaimana yang tadi punya sidrah juga, maksudnya punya tempat keramat untuk gantung-gantung seperti itu. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, ya, qad ya amiltum ya kama amila Banu Israil, qad qultum kama qalat Banu Israil ila Musa. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang diucapkan kepada Nabi Musa. Bani Israel mengucapkan juga kepada Nabi Musa. Maka beliau membaca sebuah ayat, ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Kata di dalam Al-Qur'an disebutkan, kalian ini kata orang Bani Israel, beri kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, maka kata Nabi Musa, kalian ini orang-orang bodoh. Perhatikan di sini bahwasanya menggantungkan senjata, nyari keramat di sana, ya, kumpul-kumpul di sana mengharap keberkahan sebuah pohon, itu bagian daripada kesyirikan. Ya. Maka kalau ada orang melakukan yang semisal itu, walaupun bukan ke pohon, ke batu atau ke kuburan, ya hukumnya sama. Ya, kenapa? Karena tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada selain Allah. Ya, seperti itu. Dan ini bukti bahwa tidak mengikuti sunnah, ya, ini merupakan sebab daripada terjadinya kesyirikan dan kekufuran dari masa ke masa. Ya, ya, kalau Bani Israel tidak mengikuti sunnahnya Nabi Musa, maka akhirnya celaka. Maka umat ini tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, Rasul yang diutus kepada mereka, maka dia juga akan celaka. Seperti itu. Jadi kesyirikan itu terjadi di Bani Israel. Nabi Musa sudah mengingatkan hal tersebut. Maka di zaman ini pun, di zaman Rasulullah SAW, ini pun diingatkan. Punya kemiripan, punya kesamaan. Ya, kenapa? Karena sama-sama mencari keberkahan dari apa yang tidak Allah ridhoi dalam perkara ini. Itu ya. Yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan.
Wa taftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali millah wahidah. Qalu, ya millah wahidah itu satu, ya, barisan, satu bagian. Qalu, maka mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, ma ana alaihi wa ashabi, aku, ya, dan yang aku mengamalkannya dan juga para sahabatku mengamalkannya. Nah, berarti jalan keselamatan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi kita jangan terjebak dengan apa banyaknya jalan. Saya kasih ibrah sedikit. Saya tadi hampir kesasar lagi. Ya, saya punya keyakinan kalau sudah nyampe situ mengkolnya ke kiri. Ya, muter-muter di sana nanti nyampe ke sini. Ujung-ujungnya sampai juga. Tapi terlambat, stres, pusing karena terlalu banyak jalan di sana. Maka salah satu doa yang kita ulang-ulang dalam sholat kita itu apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang cepat sampai kepada tujuan. Iya, mungkin dengan masuk ke kelompok A, B, C, D, penyimpangan-penyimpangan, mungkin ujung-ujungnya surga juga, tapi nyungsep dulu dalam neraka, mau? Ya? Iya, jadi ini bahayanya ketika orang tidak mengikuti sunnah seperti itu. Maka tadi, ya, saya alhamdulillah ya sabar sedikit, akhirnya saya sampai ya sesuai dengan waktunya. Ya, ngikuti jalan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak, sesat saya di sana. Ya, muter-muter saya di ujung sana sehingga saya kesulitan. Begitu juga agama ini. Jalan yang lurus itu jalan yang cepat menyampaikan kepada tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang sudah dilalui sebelum kita. Tinggal ngikuti saja. Tapi kalau buat jalan sendiri ya nyasar, ya binasa dia, susah, sesat dia, seperti itu. Ya, maka butuh ilmu. Maka kita beruntung ya di masa mungkin tua kita atau masa yang dalam penuh fitnah ini masih diberi petunjuk. Ya, maka yang paling mengerikan itu ya dia ya tidak mengerti petunjuk sampai datang kematiannya. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan yang paling penutupnya, terakhirnya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ya. Ini tambahannya. Orang soal sudah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah pasti selamat ya. Tapi kalau dia ya ingin mendapatkan keselamatan lebih cepat lagi, tentunya dia amalkan konsekuensi dari ya syahadatnya ya. Seperti itu. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dalam surat An-Nur ayat 52 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqi, dan dia takwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itu adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Nah, berarti tidak ya mendapatkan keselamatan kecuali orang-orang yang taat Allah dan taat Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya ya. Maka pentingnya kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang mukmin itu menggabungkan kebaikan dan rasa takut. Wal munafiq jama'a isa'atan wa amnan, dan orang munafik itu menggabungkan keburukan dengan rasa aman. Jadi melakukan keburukan tapi eman saja, enjoy saja. Tapi orang baik dia melakukan kebaikan, orang mukmin itu, tapi dia bersamaan itu dia tetap takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dalam Al-Qur'an, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya ya Allah berfirman, orang-orang yang mereka itu takut kepada Tuhan mereka dengan penuh
ketakutan. Ya, jadi dia banyak amalannya tapi tetap takut. Kenapa? Karena bisa jadi amalannya banyak tapi nggak diterima kalau nggak ikhlas atau tidak mengikuti sunnah. Ya, dan ini ciri orang yang berilmu. Karena dia takut nggak diterima, dia semangat untuk ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Ya, salah satunya menuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh, ya saling menasehati. Ya, bagaimana caranya mengikuti sunnah? Hadir di majelis ilmu. Maka wajar jika Allah Subhanahu Wa Taala membatasi rasa takut itu hanya untuk orang berilmu saja. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah dari hambanya adalah para ulama. Nah, berarti orang-orang yang berilmu. Nah, maka ya, kenapa kita harus takut? Ya karena Allah itu tidak menerima kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Walaupun banyak amalannya nggak diterima kalau dia nggak bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima orang-orang yang bertakwa saja. Maka ayo ikhwah, yang muda semangat, ya, yang tua ya manfaatkan waktu dengan baik. Ya, ideal. Saya pengen ngomong ideal, saya juga belum ideal, Pak. Ya, contoh ada ucapannya Amr As-Sabi'i rahimahullah, ya, seorang salaf, ya, salafus salih. Dia berkata kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya, qallama marra bi lailatun wa ana wa la aqra'u alfa ayatin minal Qur'an. Ya, ketika wahai para pemuda, ketika berlalu malam-malamku, tidaklah berlalu malam-malamku kecuali aku sudah membaca 1000 ayat dalam satu malam. 1000 ayat. Berarti kalau seminggu khatam Al-Qur'an. Itu kebiasaan salaf dulu. Wa aqra'u Al-Baqarah fi raq'atin. Aku juga membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat saja. Wa asumu ashhura al-hurumi, dan aku berpuasa banyak puasa di bulan-bulan haram, 4 bulan banyaknya dalam satu tahun, ya, selain Ramadan. Kemudian juga wa asumu salasata ayyamin fi syahrin fi kulli syahrin. Aku berpuasa 3 hari setiap bulannya rutin. Wa isnaini wal isnaini wal khamis, dan aku juga puasa Senin dan Kamis. Summa tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian dia membaca ayat, dan atas nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah. Sekarang, ya, ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak nomor 3000, ya, nomor 3900, ya, 47. Seperti itu. Nah, jadi di sini nampak, ya ikhwah, hendaklah kita bersemangat. Kalau dia menceritakan masa tuanya dan cerita ke anak muda, apa yang mau kita ceritain kepada anak-anak kita setelah kita nanti tua? Ini untuk yang muda. Kalau kita tua sekarang, apa yang bisa kita jadikan contoh untuk anak-anak muda kita? Nah, seperti itu. Ya, karena itu kebiasaan salafus salih. Mereka terbiasa menghidupkan malam-malamnya, mereka biasa giat ibadah, sehingga yang muda-mudanya juga berpengaruh dengan hal tersebut. Maka ya ikhwan, ya, saya nggak memungkinkan untuk disebutkan semuanya, tapi insyaallah yang sedikit ini, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua, dan hal-hal yang, ya, baik tentunya harus kita amalkan, ya, dan sesuatu yang buruk apapun dia, walaupun itu berat dan sesuai dengan hawa nafsu kita, maka itu harus kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kebaikan untuk kita dalam kajian ini, dan menerima amalan kita dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.